Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang penjelasan saya di Facebook. Kok sepertinya di Pulau Jawa akan ada beberapa kejadian-kejadian yang berkaitan erat dengan alam begitu ya. Sebenarnya ini sudah kita rasakan sejak awal bulan Juli tahun 2020, tetapi kita itu tidak menyadari. Dari tanggal 1 Juli sampai dengan sekarang video ini dibuat tanggal 7 Juli tahun 2020, sepertinya kita sudah mulai merasakan bumi ini beberapa kali menampakkan guncangan-guncangannya. Mulai yang dari skalanya rendah sampai dengan skalanya menengah atau cukup terasa. Di Jawa Timur sudah terjadi, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Rangkas Bitung juga sudah terjadi, di Banten sudah terjadi, dan sepertinya ini seperti kode daripada alam. Kalau orang Jawa mengatakan ini adalah ilmu titen, yang dimana dari bulan Juli ini sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 nanti, sepertinya untuk kita yang berada di Pulau Jawa harus meningkatkan kewaspadaan atau kehati-hatian. Video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memperbesar kekhawatiran, memperlebar kecemasan, tetapi video ini saya buat supaya apa? Supaya kita bisa lebih merefleksikan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya mencoba untuk menganalogikan dengan kartu tarot supaya bisa lebih dipahami dan lebih dimengerti. Di situ ada kartu The Dead yang artinya dari awal bulan Juli tahun 2020 ini sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 nanti, sepertinya Pulau Jawa akan mengalami beberapa guncangan atau gempa yang skalanya ringan sampai dengan yang skalanya sedang. Dan di sini juga ada beberapa yang menimbulkan beberapa kerusakan baik secara fisik maupun secara mental kita sebagai manusia. Nah, di sini sepertinya memang kerusakan-kerusakan ini mulai terjadi di beberapa daerah. Nah, guncangan-guncangan yang kecil seperti yang pertama kali kita rasakan adalah berada di Pacitan. Pacitan beberapa kali mengalami guncangan-guncangan gempa yang tidak terprediksi sebelumnya. Kemudian juga disusul oleh gempa di Jepara, kemudian di Banten, dan ini kemungkinan besar akan berlanjut sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 ini, khususnya di Pulau Jawa. Nah, kalau kita bisa membandingkan antara ilmu kejawen saat ini yang saya lakukan dengan keilmuan ilmiah yang dilakukan oleh BMKG, itu sepertinya juga sebanding lurus. Artinya memang untuk kita yang berada di Pulau Jawa ini harus meningkatkan kehati-hatian. Nah, di sini sebenarnya dari video ini saya mengajak kita semua, terutama kita yang berada di Pulau Jawa untuk lebih merefleksikan diri, mengintrospeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, setidaknya bisa meminimalkan dampak yang akan terjadi kepada diri kita nanti. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi bulan depan, tetapi di sini setidaknya ketika kita punya kedekatan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka diri kita akan menjadi lebih tenang, akan menjadi lebih tentram. Dan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita pasti akan bisa yang namanya berpikir secara positif. Di sini ada kartu The Justice, kita juga harus bisa menyeimbangkan kehidupan kita dengan hablum minallah dan hablum minannas. Artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Artinya kita sebagai sesama manusia jangan saling menyakiti, jangan saling mengkhianati, kemudian juga jangan saling menyimpan dendam satu sama lain. Karena untuk apa itu semua? Itu semua nanti justru malah akan mengotori daripada diri kita sendiri. Ketika hati kita kotor, maka apa yang akan kita lakukan itu adalah keburukan. Tetapi ketika hati kita mencoba untuk bersih, apa yang kita lakukan akan berasa positif, yang akan memberikan dampak yang positif kepada diri kita. Nah, bicara soal bencana yang akan terjadi di sisa tahun 2020 ini, memang untuk kita yang berada di Pulau Jawa, di sini khususnya di daerah Banten, Jakarta, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah, DIY khususnya, sepertinya memang harus mewaspadai beberapa hal yang berkaitan erat dengan yang namanya guncangan, beberapa hal yang berkaitan erat dengan istilahnya gempa lah seperti itu. Jadi buat kamu yang di Banten, Jakarta, kemudian
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY harus mewaspadai dengan yang namanya gempa, karena sepertinya sampai dengan akhir tahun 2020 nanti akan ada beberapa kode-kode atau tanda-tanda daripada alam yang sepertinya akan menampakkan beberapa guncangan-guncangannya terhadap bumi Tuhan Yang Maha Esa ini. Jadi di sini kita membuat video ini untuk kita bisa merefleksikan diri, untuk bisa lebih berhati-hati, karena memang seperti apa yang sudah dikabarkan oleh BMKG bahwa kondisi sesar bumi itu sedang mengalami pergerakan. Nah, jadi kita yang berada di Pulau Jawa khususnya, yang berada di dalam cincin itu, cincin sesar itu, maka kita harus lebih berhati-hati. Nah, antara ilmu kejawen dan ilmu ilmiah BMKG ini di sini saya padukan untuk bisa menjadikan kita lebih berhati-hati, bukan untuk menciptakan ketakutan, bukan untuk menciptakan kekhawatiran, tetapi di sini supaya apa? Supaya kita punya kewaspadaan lebih. Karena apa? Yang namanya bencana alam itu kita tidak pernah ada yang tahu. Nah, di sini kewaspadaan itu harus selalu ditingkatkan setiap harinya. Karena apa? Karena setiap hari bumi ini tuh semakin tua. Bumi ini semakin mendekati kepada ujungnya yang kita tidak tahu entah kapan akan datang. Entah usia kita masih cukup atau tidak untuk menikmati bumi Tuhan ini. Jadi di sini saya sarankan untuk kita semua kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama buat kita semua yang berada di Pulau Jawa. Jadi sepertinya gempa, kemudian ada beberapa tanah longsor, kemudian juga sepertinya ada angin ya, angin ribut, angin puting beliung, lesus, sebagainya. Sepertinya ini akan terjadi intensitasnya lebih sering di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, kemudian juga di Banten atau mendekati Jakarta. Kalau untuk Jawa Barat bagaimana? Kalau untuk Jawa Barat sepertinya sih memang ada beberapa guncangan, tetapi tidak terlalu besar lah, katakanlah seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan lagi memang secara khusus adalah Pulau Jawa, tetapi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Banten harus ditingkatkan lagi kewaspadaannya, karena di daerah-daerah itu sepertinya kok apa ya, ya sepertinya kok seperti menjadi bahan yang apa ya, bahan yang bisa dikatakan sangat sering sekali terjadi guncangan-guncangan yang berkaitan erat dengan gempa ini. Jadi di sini sekali lagi saya sarankan buat kita khususnya yang ada di Pulau Jawa untuk bisa lebih berhati-hati supaya bisa lebih waspada, dan tentunya kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena semakin sering terjadi gempa berarti ada yang salah daripada diri kita, ada yang telah berubah daripada diri kita sebagai umat manusia. Berarti kita sudah sering yang melakukan kemaksiatan, sering kita menzolimi sesama, sering kita berbuat kejahatan, sering diantara kita yang korupsi, menyakiti hati sesama, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Karena seperti yang sudah dikatakan leluhur-leluhur kita zaman dulu, ketika bumi ini sering terjadi gempa, berarti ada yang salah daripada diri manusia. Dan Tuhan menegur kita itu dengan secara halus maupun dengan secara, maaf dalam tanda kutip, agak sedikit kasar. Contohnya dengan bencana alam, dengan eh, dengan pandemi dan sebagainya. Jadi ini semua adalah bentuk teguran daripada Tuhan supaya apa? Supaya kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Berarti ini semua ada yang salah dengan diri kita sebagai umat manusia. Berarti kita harus berefleksikan diri, mengevaluasi diri supaya apa? Supaya kita bisa berbuat kebaikan kepada diri kita, kepada sesama kita, maupun lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi video ini sekali lagi saya buat untuk meningkatkan kewaspadaan kita, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk khawatir berlebihan, bukan untuk memperlebar kecemasan, tetapi sekali lagi untuk merefleksikan diri kita supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekali lagi kita harus berhati-hati, terutama untuk kita yang berada di Pulau Jawa. Semoga kita dijauhkan dari yang namanya bencana, kita dijauhkan dari yang namanya mara bahaya. Semoga keselamatan di dunia dan di akhirat nanti selalu melingkupi diri kita semua. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Buat yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Ini video melanjutkan daripada statement saya yang saya tulis di status Facebook Zodiak Harian ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan.
Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.